Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nama pertamanya adalah Abdul Malik. Disebut Nuh karena dia selalu meratapi umatnya selama 500 tahun. Menurut Ibnu Katsir, bahwa Nuh diutus untuk kaum Bani Rasib. Dia lahir 126 tahun sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Suyuti menceritakan bahwa nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Syriak yang artinya bersyukur atau selalu berterima kasih. Hakim berkata, dinamakan Nuh karena seringnya dia menangis. Namanya adalah Abdul Ghaffar. Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syed, dan Idris. Dia merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metushalih bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, yaitu masa kekosongan di antara dua rasul. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun. Dia mengarungi banjir ketika dia berumur 600 tahun, dan kemudian setelah banjir, dia hidup selama 350 tahun. Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Isa menghidupkan Ham bin Nuh dan bertanya kepadanya, mengapa rambutnya tidak beruban? Dia menjawab, dia meninggal di saat usia muda karena ketakutannya ketika banjir. Dia berkata bahwa panjang kapal Nuh adalah 120 kubit dan lebarnya 600 kubit dan mempunyai 3 lapisan. Beliau menikah sebanyak 2 kali. Istri pertama adalah Amud. Amudlah yang pertama kali beriman. Darinya lahir 3 orang anak, Sam, Yam, dan Ham. Kemudian menikah dengan Wahilah yang melahirkan 2 orang anak, Yafis dan Kan'an. Pekerjaan sehari-hari Nabi Nuh adalah sebagai pemahat batu. Kurang lebih selama 300 tahun Nabi Nuh berdakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Setelah itu, Allah memerintahkan untuk berdakwah secara jahiriyah atau terang-terangan. Nabi Nuh diutus kepada Bani Rasib yang dipimpin seorang raja bernama Darmasil. Darmasil adalah sosok penguasa tiran, penyembah banyak berhala, di antaranya Wat, Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Natsra. Kemudian selama 50 tahun, dia menyeru Bani Kabil yang sama-sama menyembah berhala. Inti ajaran Nabi Nuh adalah tauhid, sholat, puasa, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Namun dakwahnya dibalas dengan kejahatan oleh kaum tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Al-Quran Surat Hud ayat 25-26. Mereka dimusnahkan karena menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran dengan jelas, maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 64. Kapal Nabi Nuh. Menurut sebuah sumber, bahtera Nabi Nuh berukuran panjang 155 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13 meter. Hanya 80 orang beriman yang menaiki kapal Nabi Nuh bersama beberapa jenis binatang. Ibnu Tabari menceritakan bahwa setelah kapal berlabuh di pegunungan Ararat, para penumpang kemudian membangun suatu kota di daerah Ararat atau Korda, di suatu area yang termasuk Mesopotamia, dan menamakan kota tersebut Temanon atau kota 80, karena kota tersebut dibangun oleh orang yang beriman yang berjumlah 80 orang. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa kapal ini dibuat pada 2465 sebelum Masehi untuk sebuah misi penyelamatan makhluk hidup yang ada di zaman Nabi Nuh. Dari hasil penelitian yang diperoleh, bentuk kapal Nabi Nuh yang ditemukan di puncak Gunung Ararat ternyata tidak sama dengan bentuk kapal yang ada di zaman modern sekarang. Kapal Nabi Nuh mengangkut 80 orang manusia, beberapa jenis hewan, dan beberapa benih tumbuhan. Menurut Dr. Whitcomb, dalam perahu itu terdapat sekitar 3.700 binatang mamalia, 8.600 jenis itik atau burung, 6.300 jenis reptilia, 2.500 jenis amfibi, dan sisanya umat Nabi Nuh. Adapun berat perahu itu diprediksikan mencapai 24.300 ton. Penemuan kapal Nabi Nuh.
Tahun 1959, seorang pilot Turki Air Force bernama Ilham Durupinan, anggota pasukan NATO, melakukan pemotretan udara di Gunung Ararat, dan hasil pemotretan tersebut adalah ditemukannya benda asing di dekat puncak Gunung Ararat. Karena penasaran, petinggi NATO memerintahkan Dr. Arthur Brand, ahli fotografi dari Ohio University, untuk memeriksa hasil pemotretan itu. Setelah diteliti dengan seksama, ia menyatakan bahwa benda asing tersebut adalah sebuah perahu, dan diduga formasi perahu itu adalah bahtera Nabi Nuh yang telah lama dicari-cari. Gunung Ararat adalah sebuah gunung yang diselimuti oleh tumpukan salju. Pada tanggal 2 Mei 1988, Gunung Ararat dilanda sebuah bencana gempa bumi dahsyat yang mengakibatkan permukaan salju longsor sehingga menyibak misteri artefak dari kapal Nabi Nuh. Salju di Gunung Ararat ini ternyata telah lama menutup bangkai kapal selama ribuan tahun, hingga pada akhirnya ditemukan akibat longsornya salju tersebut. Dan difirmankan, "Hai bumi, tolonglah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 44. Menurut sumber, setelah dilakukan penelitian, ternyata Gunung Ararat pernah berkali-kali berganti nama. Gunung Ararat pernah bernama Gunung Guardian atau Gunung Armenia atau Gunung Judi. Dan dari hasil penelitian tersebut, para ahli sejarah dan ahli agama sepakat bahwa tempat di mana bahtera Nabi Nuh terdampar adalah Gunung Ararat yang dimuat dalam Injil atau Gunung Judi yang dimuat di dalam Al-Quran. Karena walaupun memiliki nama yang berbeda, letaknya tetap sama. Nabi Nuh orang Indonesia. Hasil uji laboratorium oleh ahli tanaman menunjukkan bahwa fosil kayu pembentuk bahtera adalah kayu jati yang terdapat di Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel dari kayu purba yang berasal dari berbagai negara dan memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur 99% cocok dengan sampel fosil kayu dari bahtera Nabi Nuh. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Nabi Nuh berasal dari Pulau Jawa, Indonesia? Namun sumber lain menyebutkan bahwa Nabi Nuh berasal dari Irak. Kapal Nabi Nuh berteknologi canggih. Para peneliti mengungkapkan bahwa pada zamannya kapal ini benar-benar dibuat dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang sangat maju pada saat itu. Semua bentuk dan bagiannya telah diperhitungkan dengan secara matang, sehingga kapal bisa benar-benar berfungsi dengan semestinya. Para peneliti Rusia menemukan banyak sekali artefak batu baterai elektrik purba berjumlah sekitar 500 yang ditengarai sebagai alat untuk menyepuh bahan logam. Jadi bisa disimpulkan bahwa dulunya di zaman Nabi Nuh sudah mengenal listrik. Pastinya sudah merupakan teknologi yang maju pada saat itu. Selain itu, paku di zaman Nabi Nuh juga sudah dibuat. Hal ini menandakan bahwa pada masa itu pengolahan logam sudah dikenal masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku." Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 13.